malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mari sebelum kita memulai ibadah persekutuan kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami untuk berkumpul dalam ibadah persekutuan doa ini. Biar Tuhan yang pimpin, supaya apa yang kami sampaikan, apa yang kami doakan, biar dapat memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita menyanyikan lagu pujian Aba Bapa. Kita percaya bahwa kita masing-masing telah mengalami dan menikmati kasih setia Tuhan. Mari kita pujikan, ucaplah dan lihatlah. Kita akan menaikkan pokok doa.
masing-masing di rumah masing-masing kita dapat bersama-sama menaikkan pokok doa. Pokok doa bisa dilihat di layar. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan perayaan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian seperti misal yang disungai. Jiwaku rindu
Mari kita berdoa saudara sekalian. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Berkatilah persekutuan doa kami. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan memberkati kami. Di dalam Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Shalom saudara sekalian. Menurut saudara-saudara, dosa mana yang lebih serius? Makan sesuatu dilarang oleh Tuhan atau membunuh seseorang? Nah, orang-orang Kristen yang bertumbuh pasti menghindari untuk melakukan dosa-dosa yang berat. Meskipun tetap ada orang Kristen yang terjatuh di dalam hal ini. Akan tetapi, terhadap dosa yang kecil, yang kadang kita anggap remeh-temeh, ada kalanya diabaikan oleh orang-orang Kristen. Bahkan saya pernah mendengar secara langsung ada rohaniwan yang melakukan tindakan berbohong kecil-kecilan. Saudara-saudara, apakah di dalam Alkitab ada klasifikasi dosa besar dan dosa kecil? Jawaban atas pertanyaan ini masih bisa diperdebatkan, saudara. Tapi pada kesempatan ini saya tidak bermaksud untuk membahas isu itu. Nah, terlepas dari ada atau tidaknya klasifikasi tentang hal ini, sesungguhnya di dalam masyarakat, orang-orang Kristen seringkali membuat pengelompokan demikian. Contoh perbuatan yang disebut sebagai dosa besar diantaranya adalah membunuh, merampok, membakar rumah orang, memperkosa, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari dosa kecil misalnya, berbohong kecil-kecilan, bohong putih, bergosip, iri hati, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan ini mari kita belajar beberapa hal yang sangat penting berkaitan dengan dosa kecil yang kita anggap enteng selama ini. 1. Dosa adalah sesuatu yang bersifat najis. Ini bukan berarti bahwa Tuhan yang kudus itu takut terhadap dosa sehingga ia menghindar dari dosa. Tuhan yang maha kuasa tidak mungkin merasa takut. Artinya jika ada Tuhan yang takut, maka kita bisa pastikan pribadi itu bukanlah Tuhan. Dosa yang najis di hadapan Tuhan juga bukan berarti bahwa Tuhan kalah terhadap dosa sehingga dia terpaksa menyusut ataupun menjadi ciut ketika tersiram oleh dosa. Pada dasarnya sesuatu yang najis tidak bisa diterima oleh sesuatu yang kudus. Pernahkah saudara disuguhi air putih di dalam gelas yang ketika saudara minum tercium bau amis yang sangat menyengat? Apakah saudara merasa mual dengan minuman itu? Bagi saya menemukan selembar rambut di dalam makanan itu sudah membuat saya merasa jijik. Bukan hanya rambut itu, tapi merasa jijik dengan semua makanan saya. Seorang ilmuwan dari Jepang bernama Mitsuyuki Ikeda dari Okayama Laboratory dikatakan berhasil mengubah kotoran manusia menjadi makanan yang menyerupai stik daging sapi. Nah, rupanya pemerintah Jepang
meminta Ikeda untuk menemukan cara bagaimana mengolah limbah dari kotoran itu. Nah, konon di Jepang, limbah kotoran ini dibuang ke laut, tapi tetap saja menyisakan banyak limbah. Maka pemerintah Jepang kewalahan dengan limbah kotoran manusia, lalu dimintalah kepada Ikeda ini untuk mengadakan riset. Dan Mitsuyuki Ikeda dikatakan berhasil mengubah kotoran itu menjadi bahan makanan. Setelah melalui proses yang rumit, kotoran itu kemudian diubah seperti stik daging sapi. Setelah makanan dalam tanda kutip itu diciptakan, maka dimintalah beberapa orang untuk mencicipi makanan tersebut. Mereka mengatakan bahwa makanan baru itu lebih enak daripada daging sapi. Mereka tidak tahu apa yang menjadi bahan baku dari makanan tersebut. Nah, rupanya warna, tekstur, rasa maupun baunya sama persis seperti daging stik. Dikatakan bahwa makanan ini telah bebas dari bakteri dan mempunyai kandungan gizi yang cukup baik. 63% protein, 25% karbohidrat, 3% vitamin, dan 9% mineral. Sayangnya untuk memproduksi stik ini dibutuhkan ongkos 10-20 kali lipat jika dibanding dengan harga daging sapi. Saudara-saudara tertarik mencoba menikmati makanan baru ala Ikeda? Saya tidak bisa membayangkannya, saudara. Betapa mengerikan makanan itu. Saudara sekalian, sesuatu yang menajiskan itu bukan terletak pada ukurannya. Saudara bayangkan, jika saudara sedang makan, nah tiba-tiba ada sesuatu yang sangat kecil, seukuran sebutir beras, berwarna hitam dan putih. Saudara tahu apa itu? Kotoran cecak. Makanan saudara sekarang terkontaminasi oleh kotoran cecak. Ukurannya sangat kecil, saudara, lebih kurang sebesar 1 butir beras. Apakah saudara cukup membuang kotoran itu lalu makan lagi? Tentu tidak, bukan? Sebab yang menajiskan itu bukan terletak pada berapa besar ukurannya. Yang kedua, saudara, meskipun kecil, dosa tetaplah sebuah pelanggaran. Jika kita bandingkan dengan membunuh orang, yang berarti mengambil nyawa orang, seseorang kehilangan nyawanya. Apalah artinya melanggar perintah Tuhan untuk makan makanan tertentu. Jika Tuhan melarang kita makan sesuatu, dan kalau kita memakannya, itu hanya sebuah hal yang kecil. Tidak merugikan orang lain, cuma sebuah ketidaktaatan yang sepele sekali, bukan? Tapi saudara tahu bukan? Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di dalam Taman Eden? Pemberontakan itu cuma sekedar makan buah yang dilarang itu. Tapi lihat apa yang terjadi. Meskipun sepele, tapi itu adalah sebuah pelanggaran. Tetap itu adalah pemberontakan terhadap Allah yang kudus. Ketiga, meskipun kecil, tetap saja membangkitkan murka Allah. Kecil, tapi menimbulkan ketidaknyamanan. Saudara pasti merasa terganggu saat sedang makan, mengunyah makanan yang enak, tiba-tiba mengunyah sesuatu yang keras, yaitu sebutir pasir yang sangat kecil. Pasti saudara merasa terganggu dengan kehadiran pasir yang tidak diundang itu. Saudara pasti akan mengeluarkan semua makanan di dalam mulut, membuangnya,
terutama pasir yang mengganggu itu. Begitu pula dengan sebutir pasir yang kecil ketika masuk ke bola mata kita, pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan yang sangat-sangat mengganggu. Apa yang ditakuti oleh pendaki gunung adalah pasir, saudara. Apabila sebutir pasir masuk dalam sepatu mereka, itu bisa berakibat sangat-sangat fatal. Jadi apa yang nampaknya sepele di mata manusia, tapi Allah bisa menganggapnya sedemikian serius. Bahkan ketika sebuah pelanggaran dilakukan dengan tidak disengaja, dengan niat yang baik dan tulus. Saudara bisa menemukan dalam catatan 2 Samuel pasal 6 ayat 6 dan 7. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Nah, sebelum peristiwa ini terjadi, saudara, Tuhan memerintahkan kepada umat Israel untuk membuat sebuah tabut perjanjian yang dibuat dengan bahan-bahan yang ditentukan oleh Allah. Dan Tuhan membuat peraturan bagaimana tata cara mengangkut, memindahkan, dan bagaimana cara memperlakukan tabut perjanjian ini. Jauh sebelum peristiwa ini, saudara, tabut perjanjian itu sempat dirampas oleh orang Filistin. Tetapi tabut perjanjian ini rupanya mengakibatkan malapetaka bagi orang Filistin ini. Sehingga tidak lama setelah itu, tabut ini dikembalikan ke Israel dengan cara dinaikkan ke atas kereta yang ditarik dengan 2 ekor lembu tanpa kusir. Dan lembu itu tiba di Bet-Shemesh. Sampai di Bet-Shemesh, sejumlah orang berusaha untuk mengintip ada apa di dalam tabut perjanjian itu. Dan Alkitab mengatakan sejumlah orang mati karena perbuatan itu. Karena menimbulkan masalah dan mengerikan, maka tabut perjanjian ini kemudian dibawa ke Kiryat Yarim selama 20 tahun. Setelah Raja Daud menjadi raja di Yerusalem, dia teringat dengan tabut perjanjian itu. Lalu dia berusaha untuk membawa tabut perjanjian dari Kiryat Yarim menuju ke Yerusalem. Nah, peristiwa Uza tadi terjadi ketika tabut perjanjian sedang dibawa menuju ke Yerusalem. Nah, pada waktu itu, tabut perjanjian dinaikkan ke atas kereta lembu yang baru. Dan ketika lembu sedang berjalan, dikatakan lembu-lembu itu tergelincir. Dan Uza dengan spontan berusaha untuk menyelamatkan tabut perjanjian itu sehingga tidak terjatuh ke tanah. Alkitab mengatakan Uza memegang tabut perjanjian itu. Alkitab mengatakan itu adalah keteledoran. Di dalam kasus ini, Uza bertindak dengan spontan. Tidak direncanakan untuk menjamah barang kudus itu. Itu pun terjadi gara-gara lembu yang tergelincir. Terlihat bahwa Uza mempunyai kesigapan yang luar biasa. Ia mempunyai niat dan motivasi yang sangat luhur. Tetapi alih-alih mendapatkan pujian dari Tuhan, Uza malah dibunuh oleh dia. Mengapa demikian, saudara? Karena tabut ini diangkut dengan prosedur yang keliru, yang tidak seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Bilangan 4 ayat 15 berkata, setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu.
Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu. Nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di dalam kemah pertemuan yang harus diangkut Bani Kehat. Nah, saudara, di dalam ketentuan Tuhan, tabut perjanjian itu mesti ditutupi dengan kain khusus guna menudungi kekudusan Allah dari segala gangguan yang ada. Tabut perjanjian mesti diusung dengan kayu yang khusus, bukan dinaikkan ke atas kereta lembu seperti yang dilakukan dalam peristiwa ini. Aturan lain lagi adalah hanya orang-orang dari keturunan Bani Lewi atau orang Kehat yang diizinkan untuk memikul tabut perjanjian. Lagi pula Daud tahu ini. Di dalam 1 Tawarik pasal 15 ayat 2, Daud berkata, "Janganlah ada yang mengangkut tabut Allah selain dari orang Lewi. Sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakan sampai selama-lamanya." Daud tahu itu. Tapi sekarang, mengapa Daud membiarkan prosedur itu dilakukan dengan keliru, dengan salah? Dan walaupun orang Lewi diberi tugas untuk mengangkut tabut perjanjian, dikatakan mereka tidak boleh menyentuh barang-barang kudus itu. Orang Lewi saja tidak boleh menyentuh. Kita tidak tahu apakah Usa keturunan Lewi atau tidak. Tapi yang jelas, sekalipun orang Lewi tidak boleh menyentuh. Nah, sekarang Usa menyentuh barang kudus itu. Walaupun dengan tidak disengaja. Alkitab mengatakan itulah keteledoran. Dan Tuhan marah. Jelas bukan, saudara? Dosa yang nampaknya kecil, sepele, tidak disengaja, tetapi tetap saja dianggap melanggar ketentuan Tuhan, dan itu membangkitkan murka Allah. Keempat, kecil, tetapi tetap saja berakibat dahsyat. Dosa yang kecil itu seumpama api yang kecil, saudara. Jika api yang tidak berguna itu tidak dipadamkan, itu bisa menghanguskan banyak hal. Kebakaran hutan terjadi bukan oleh api yang besar, tapi biasanya oleh percikan api yang sangat kecil. Di dalam sejarah pernah terjadi kebakaran yang maha hebat, terjadi di Siberia, Rusia pada tahun 2003, saudara. Kebakaran selama 25 hari itu menghanguskan tidak tanggung-tanggung 47 juta hektar hutan yang hangus terbakar. Lihat, api yang sangat kecil kemudian membesar, menghanguskan hutan yang sangat-sangat luas. Agustinus, bapak gereja, pernah berkata, "Jangan meremehkan dosa ringan karena kelihatannya remeh. Tapi takutlah karena jumlahnya banyak. Hewan kecil dalam jumlah besar dapat membunuh manusia. Butir pasir sangat kecil, namun jika terkumpul dapat menenggelamkan kapal. Tetesan air sangat kecil, namun seberapa sering itu menjadi sungai yang kuat. Semburan yang mengamuk menyapu segala sesuatu di hadapan air itu." Benar, saudara. Sebuah kapal yang besar bisa tenggelam gara-gara sebuah lubang yang kecil. Kapal Titanic mempunyai panjang 267 meter, lebarnya 28 meter, tingginya sampai ke cerobong dikatakan 53,3 meter. Kapal yang sangat-sangat besar, bahkan menjadi barang bergerak paling besar di zamannya. Tapi kapal itu tenggelam di dalam pelayaran yang pertama hanya gara-gara lambung kapal itu bersenggolan dengan gunung es, menimbulkan 6 lubang kecil. Setelah diteliti,
diperkirakan lubang itu sangat kecil, saudara. Diperkirakan hanya 13 kaki persegi. Kalau tidak salah hitung kira-kira 1,2 meter persegi. Tapi kapal besar itu karam karena kebocoran yang sangat-sangat kecil. Saudara-saudara, sadari bahwa dosa kecil itu adalah seperti sebuah lubang kecil pada sebuah kapal. Sangat berbahaya. Kelima, walaupun kecil, tetapi membawa efek yang serius bagi kita. Bukankah kita mengetahui pepatah mengatakan, karena nila satu titik, rusak susu sebelanga. Sungguh, saudara, sebuah dosa yang kecil bisa berakibat sangat fatal. Di dalam sebuah buku ilustrasi khotbah, terdapat sebuah cerita yang sangat menarik. Dikatakan satu hari, seorang pendeta menemukan seekor anjing berwarna putih yang sangat-sangat lucu. Pendeta itu membawa pulang anjing itu, dan dua anak laki-laki dari pendeta sangat-sangat senang. Mereka bermain dengan anjing itu dan kemudian sangat-sangat menyayangi anjing itu. Beberapa waktu kemudian, pendeta ini menemukan bahwa si pemilik anjing memasang banyak sekali pengumuman di pinggir-pinggir jalan yang memberitahukan pada masyarakat tentang anjing yang hilang ini. Si pemilik memberikan dua ciri-ciri dari anjing yang hilang itu. Pertama, dikatakan anjing itu berwarna putih semuanya. Yang kedua, disebutkan bahwa anjing itu memiliki selembar bulu berwarna hitam di bagian ekornya. Pendeta ini segera menyadari bahwa anjing yang dia temukan adalah anjing yang dicari oleh pemiliknya. Tapi rupanya keluarga ini sudah terlanjur jatuh hati dengan anjing yang lucu sekali ini. Maka yang dilakukan oleh pendeta adalah mencabut selembar bulu hitam pada bagian ekor anjing itu. Beberapa waktu kemudian, si pemilik anjing berhasil menemukan anjing yang hilang itu. Si pemilik meyakini bahwa itu benar-benar adalah anjingnya. Tapi pendeta berkata, bukankah Anda memasang pengumuman bahwa ada dua ciri pada anjingmu? Coba saudara cek sekarang, apakah Anda menemukan ada selembar bulu hitam pada bagian ekornya? Orang itu lalu berkata, ya, memang ini bukan anjing saya. Terus kalian belakang hari pendeta itu berkata, ya, memang kami mendapatkan anjing itu. Tetapi akibatnya adalah saya kehilangan dua anak saya. Saudara tahu maksud dari cerita ini? Bukan anjing yang menyebabkan pendeta kehilangan dua anaknya. Tapi karena ulah pendeta yang melakukan sebuah kecurangan, kebohongan yang nampaknya sangat sepele. Nah, perilaku dosa inilah yang kemudian menyebabkan dua anak pendeta mendapatkan contoh buruk dari perilaku ayahnya. Itulah yang membuat anak-anak pendeta terhilang. Bukan fisiknya yang hilang, saudara. Seorang pengkhotbah yang sangat terkenal bernama Spurgeon menyampaikan khotbah dosa kecil pada tanggal 17 April tahun 1859. Berikut ini adalah kutipan dari kata-kata pendeta Spurgeon. Dia katakan iblis, bapa kebohongan yang agung itu, memiliki banyak sekali alat yang digunakannya untuk menghancurkan jiwa manusia. Dan dia menggunakan kuantitas yang palsu, di mana dia akan menyatakan bahwa dosa-dosa besar itu kecil. Dan apa yang diakuinya sebagai dosa-dosa kecil, maka dia akan membuatnya menjadi bukan apa-apa. Sehingga dosa yang tidak apa-apa itu layak diampuni dalam dirinya sendiri.
Banyak jiwa, saya tidak ragu, kata Spurgeon, telah terperangkap dalam perangkap ini, telah dijerat dan telah dihancurkan. Mereka telah berkelana ke dalam dosa, di mana mereka mengira sungai itu dangkal, dan secara fakta tertipu oleh kedalamannya. Mereka telah tersapu oleh kekuatan arus menuju air terjun besar yang merupakan kehancuran dari begitu banyak jiwa manusia. Saudara sekalian, mari kita renungkan beberapa pertanyaan kecil berikut ini. 1. Mungkinkah Tuhan yang menuntut kita hidup kudus itu mengizinkan umatnya melakukan dosa yang kita sebut kecil-kecil itu? Mungkinkah? Kedua, apakah Tuhan happy ketika kita berbuat dosa kecil? Dan yang ketiga, lantas apakah setan happy ketika kita melakukan dosa yang kecil-kecil itu? Saudara sekalian, kita patut tahu sepenuhnya bahwa dosa adalah satu-satunya penyebab yang membangkitkan murka Allah. Orang Kristen mesti sadar betul bahwa apa yang Alkitab katakan sebagai dosa tetaplah adalah dosa. Dan oleh karena itu, orang Kristen sebaiknya tidak berusaha untuk mencari pembenaran untuk melakukannya dengan mengatakan, ini dosa kecil. Semoga Tuhan menjelikan mata rohani kita. Mari kita berdoa. Maafkanlah kami Tuhan, sekiranya kami dibutakan. Kami menganggap dosa sebagai sesuatu yang remeh-temeh. Kami rasa apa yang kami lakukan, semua orang melakukannya. Dosa yang sederhana, yang kecil, yang tidak berarti. Dan hari ini firman Tuhan yang kami baca menyadarkan kami betapa seriusnya setiap dosa. Tidak peduli berapa besar dosa itu, tetap adalah pelanggaran, tidak tepat seperti yang Tuhan inginkan. Ampuni kami, bersihkan kami, tuntun kami untuk hidup benar di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan kami Tuhan, kami naikkan doa ini di dalam Yesus Tuhan. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian.